Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Sinau Channel. Bertemu lagi dengan saya Rahmat Saifuddin. Tentunya yang akan berbagi tutorial atau belajar bersama ya, yang hal-hal yang berhubungan dengan aplikasi komputer dan teknologi informasi. Ya teman-teman, pada video ini saya akan membagikan tutorial tentang penggunaan Quizizz sebagai media atau platform pembelajaran online yang berbasis kuis, yang mana di masa pandemi mulai dari tahun 2020 awal sampai sekarang belum juga usai ya, muncul banyak sekali media-media pembelajaran online yang tentunya bisa kita manfaatkan supaya kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan dengan lancar dan semestinya. Ya teman-teman, Quizizz sendiri merupakan sebuah platform atau aplikasi berbasis web yang bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran berbasis kuis. Contohnya ya sebagai ujian atau tes ya, yang tentunya online, tidak harus bertatap muka secara langsung, jadi antara pengajar dan siswa bisa mengerjakan di rumah. Nah, Quizizz sendiri menawarkan beberapa fitur, diantaranya tampilannya yang menonjolkan lebih banyak animasi ya, seperti animasi-animasi seperti ini. Tentunya hal tersebut diharapkan lebih memberikan daya tarik tersendiri ya bagi pengguna. Selain itu dalam Quizizz sendiri juga bisa ditambahkan gambar dan background musik pada masing-masing soal atau masing-masing paket soal, sehingga ujian akan terkesan lebih asik. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan langsung saja mempraktekkan Quizizz, bagaimana cara menggunakannya lebih lanjut. Ya, sebelum kita mempraktekkan Quizizz, saya ingatkan jangan lupa tekan tombol lonceng dan tulisan subscribe warna merah yang ada di bawah video ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja untuk menggunakan Quizizz, kita bisa langsung mengakses di URL itu, kita ketikkan saja www.quizizz.com, nanti akan langsung muncul halaman seperti ini. Quizizz ini halaman pertama atau halaman awalnya. Ini ada banyak animasi-animasi ya. Nah, ketika kita sudah memiliki akun Quizizz, kita bisa langsung login. Dan ketika kita belum memiliki akun Quizizz, kita harus sign up. Nah, teman-teman, enaknya kita menggunakan Quizizz, kita tidak perlu repot-repot membuat akun dengan proses yang bisa dikatakan ribet. Tetapi ketika kita sudah memiliki akun Google, Gmail, atau akun Microsoft misalnya Hotmail dan sejenisnya, itu kita bisa langsung gunakan untuk login ke dalam Quizizz. Nah, Quizizz sendiri ini fitur yang ditawarkan salah satunya bagi guru, yakni bisa memberikan semacam analisis yang lebih mendetail ya, terutama laporan tentang soal-soal yang mana yang bisa dikerjakan atau banyak dikerjakan oleh peserta atau siswa, dan mana soal yang tidak mampu dikerjakan atau soal mana saja yang kira-kira sulit untuk dikerjakan oleh siswa. Selain itu dalam Quizizz juga ada beberapa pilihan durasi waktu pengerjaan masing-masing butir soal. Nah, selain itu juga nanti untuk reportnya kita bisa langsung mendownload dalam format Microsoft
Microsoft Excel. Oke, kita lanjutkan. Ini saya akan mencoba mendaftar atau login karena saya sudah punya akunnya, tetapi prosesnya sama saja untuk menggunakan akun Google. Nah, ini teman-teman, ketika kita sudah memilih menggunakan login menggunakan Google, maka ini saya akan memakai akun Google saya yang paling atas. Ini ada beberapa akun yang saya gunakan pada web browser ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari Quizizz ketika kita sudah mendaftar sebagai user atau sebagai member. Tentunya di halaman awal tadi kita memilih sebagai teacher ya, atau sebagai pengajar. Nah, pada Quizizz sendiri itu bahasa yang digunakan secara default itu bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kita harus memahami bahasa Inggris. Nah, tapi ketika teman-teman pengen menggunakan bahasa lain, di sini sudah available menggunakan bahasa Indonesia. Cara mengganti bahasanya seperti apa? Cara mengganti bahasanya yakni kita pilih menu setting. Nah, ini terus kita pilih menu language. Ini ada beberapa pilihan bahasa yakni English, Spanyol, French, Dutch, dan Polish, Russian, terus bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa Indonesia saja. Oke, sekarang Quizizz kita sudah menggunakan bahasa Indonesia. Ya teman-teman, untuk akun Quizizz yang kita gunakan di sini, yakni kita masih menggunakan freeware atau yang gratis ya. Tapi kita juga jika ingin tambahan fitur, kita bisa menggunakan atau meningkatkan ke dalam akun super. Kalau tidak salah ini kita harus membayar sebesar $2 ya. Ini kita lihat saja. Ya, benar, harganya $2. Oke, kita kembali ke halaman Quizizz kita. Oke, dalam tutorial ini ada beberapa tahapan. Nanti yang pertama registrasi yang sudah kita lakukan, ini pengaturan, salah satunya mengganti bahasa sudah kita lakukan. Selanjutnya nanti kita akan belajar membuat soal. Setelah itu bagaimana cara membagikan soal. Setelah itu bagaimana cara mengintegrasikan ini Quizizz ini dengan aplikasi atau sistem LMS, Learning Management System yang lain, misalnya Google Classroom. Terus yang terakhir nanti ada grafik ya, kita pelajari sama-sama. Oke teman-teman, di sini Quizizz menyediakan bank soal yang jika kita butuhkan itu bisa kita gunakan. Di antaranya ada yang icebreaker, terus ada yang berbasis matematika, bahasa Inggris, terus yang berbasis ilmu sosial, bahasa-bahasa dunia, ada bahasa Belanda dan lain sebagainya, pengetahuan alam, ilmu komputer. Ini karir dan pendidikan teknis ini lebih ke tes wawasan kebangsaan ya, seperti daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia ini yang berhubungan dengan kebangsaan. Ada art atau seni kreatif. Oke, ini adalah bank-bank soal yang bisa kita gunakan dalam Quizizz. Selain bank soal, kita juga bisa membuat soal sendiri. Oke, cara membuat soal bagaimana? Oke, kita buat soalnya. Nah, ini kita ketik buat, terus quiz, kita tunggu. Nah, ini misalnya kita akan membuat sebuah paket soal. Oke, saya contohkan. Di sini kita akan membuat kuis misalnya ulangan
mingguan. Di sini saya akan memilih berbasis komputer saja ya. Oke, selanjutnya kita next. Nah, akan muncul halaman seperti ini, halaman paket soal. Di sini kita bisa menambahkan soal-soal yang akan kita masukkan. Oke, saya akan mencontohkan beberapa soal yang akan saya gunakan di sini. Nah, di sini ada beberapa metode, terutama yang pertama yakni pilihan ganda. Ini pilihan ganda ini ABCDE itu yang paling banyak digunakan. Terus ada pemilihan, ini hampir sama, tetapi pemilihan ini lebih berbasis kepada grafik ya, mana suara yang atau pilihan terbanyak, mana pilihan paling sedikit, ini grafik. Ada fill in the blank, open ended, ini hampir sama, ini lebih ke uraian. Terus yang terakhir yakni slide atau menggeser, ini saya belum pernah menggunakan untuk versi yang terakhir. Oke, kita akan mencoba membuat soal pilihan ganda. Oke, kita klik soal pilihan ganda. Nah, di sini kita bisa menambahkan gambar. Nah, pertanyaannya apakah bisa dalam satu paket soal itu kita menambahkan, misalnya kita membuat 5 soal pilihan ganda dan 2 soal uraian? Jawabannya bisa. Karena di sini ada pilihannya, nanti ketika kita membuat soal yang pertama, soal kedua, nanti ada pilihan metodenya. Oke, misalnya saya akan menambahkan gambar saja. Oke, ini soal yang berhubungan dengan komputer ya. Oke, ini akan membuat soal. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, ini misalnya pertanyaannya seperti ini, gambar. Ini teksnya. Tahu gini aja. Nah, ini opsi jawabannya. Nah, ini saya menggunakan 4 pilihan. Tapi jika teman-teman ingin menambahkan, ini bisa menambah di sini, misalnya 5. Ya. Oke, ini saya buat 5 saja. Awali untuk oke, ini sudah. Setelah itu manakah jawaban yang paling benar? Itu kita pilih ini, kita centang saja. Oke. Nah, setelah itu baru kita simpan. Ini ada jawaban benarnya ini. Terus selanjutnya kita tambahkan soal lagi, soal yang kedua. Kita tambahkan gambar. Di sini bisa kita tambahkan gambar, audio maupun video ya. Video biasanya kita beri sebuah video, terus biasanya ada pertanyaan. Kalau audio ini yang paling sering digunakan untuk ujian listening dalam bahasa Inggris, ini menggunakan audio. Ini saya akan mencontohkan dalam bentuk gambar. Ini saya ketikkan pertanyaan. Terus
lagi. Nah, iya teman-teman, ini kita bisa menambahkan ini waktu untuk masing-masing butir soal ini berapa waktu yang dibutuhkan ya. Ini bisa kita atur di sini. Selain itu kita juga bisa menambahkan misalnya jika kita memiliki satu atau lebih jawaban yang benar. Tapi di sini jawabannya yang benar hanya satu. Oke, yang benar adalah ini. Oke, selanjutnya kita simpan. Oke, kita sudah mempunyai dua contoh soal yang bisa kita gunakan. Oke, untuk pengaturannya bagaimana? Di sini kita bisa memilih bahasa ya. Bahasa Indonesia saja. Indonesia. Kok muncul ya bahasa Indonesia? Nah ini apa? Ya benar, ini kayaknya bahasa Indonesia. Coba oh, ini Indonesia. Terus untuk nilai ini tingkatan, misalnya untuk kelas berapa? Ini kindergarten, ini TK ya. Terus ini kelas pertama, kedua. Oke, saya pilih university misalnya. Terus ini sifatnya apa? Sifatnya ini public. Apabila soal kita atau bahan ujian kita ini bisa diakses secara umum, tapi yang bawah ini adalah private. Private itu apabila kita menghendaki tidak bisa diakses secara umum ya. Ini kita pilih public saja. Nah, di sini kita bisa menambahkan gambar ya, biar dalam paket soal itu biar terkesan lebih enak dipandang. Contohnya gambar apa saja ya. Ini ada salah satu gambar. Oke, ini backgroundnya. Lihat sambil kita menunggu. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, ini untuk waktu pengerjaannya. Ini dalam yang berbasis free ini kita sangat terbatas ya untuk fitur-fiturnya. Diantaranya ada beberapa fitur yang tidak bisa kita gunakan. Gini, tapi saya rasa untuk fitur ini sudah cukup ya untuk membantu kita melakukan kegiatan ujian. Oke, selanjutnya kita simpan. Oke, setelah disimpan, bagaimana cara membagikannya? Oke, kita tunggu dulu sampai proses penyimpanannya selesai. Nah, selanjutnya setelah kita membuat soal, kita akan mencoba menampilkan soalnya. Di sini ada dua pilihan, yakni memilih kuis secara langsung, yang kedua memberikannya sebagai homework atau pekerjaan rumah. Oke, kita akan mencoba memilih soal secara langsung. Ini klasik saja. Oke, nah ini kita pilih klasik. Ini pilihan di sini ini dapat kita integrasikan dengan Google Classroom. Apabila teman-teman sudah memiliki kelas di Google Classroom itu bisa digunakan, tapi kalau belum, teman-teman harus membuat kelas dan menginvite siswanya. Oke, di sini saya sudah punya satu siswa ya, saya mencoba membuat tes ini. Oke, di sini selanjutnya setelah ini ada satu kelas yang saya masukkan, terus
ini ada beberapa pilihan. Waktunya ini fleksibel saja ya, tidak perlu ketat. Terus papan peringkat tunjukkan pertanyaan acak, pilih jawaban acak, perlihatkan meme. Oke, selanjutnya setelah selesai ini kita coba tugaskan. Oke, kita lihat, saya cek dulu yang di versi siswanya. Ini ada oke, mulai tampilannya seperti ini. Ada contoh dari hasilnya ya cuma satu, tapi kalau misalnya teman-teman punya jumlah kelas ini banyak, itu akan lebih banyak. Oke. Ini bagaimana cara membagikan atau share soal. Oke, kita keluar dulu dari halaman ini. Oke teman-teman, ketika untuk kita bisa membuat kelas ya. Ini kelasnya. Ini seperti ini, misalnya kita membuat kelas, tadi di awal lupa saya sebutkan. Ini ada Google, kita bisa menggunakan Google Classroom atau membuat kelas, misalnya kelasnya tadi, ini ada pilihannya sama prosesnya dengan tadi. Cuma kalau kita sudah membuat kelas di awal, maka kita akan lebih mudah untuk memilih kelas mana yang akan kita lakukan pengujian. Oke teman-teman, kurang lebih itu saja video yang bisa saya bagikan tentang tutorial penggunaan Quizzes. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial-tutorial yang akan datang. Terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.